sinyal awal perselingkuhan. Netizen menemukan pola aneh. Kabar mengejutkan berhembus di lini masa media sosial Indonesia. Sejumlah warganet memperhatikan adanya kesamaan visual antara unggahan aktor terkenal Hamis Daud dan selebgram Sabrina Alatas. Postingan yang dimaksud memperlihatkan latar tempat yang mirip hingga warna kuku dan pencahayaan yang nyaris identik. Hal ini memunculkan dugaan bahwa keduanya berada di tempat yang sama meskipun tidak tampil bersama dalam satu bingkai. Salah satu netizen bahkan menyebut tangan dengan warna kuku merah marun itu mirip sekali. Tidak butuh waktu lama sebelum topik ini menjadi viral. Warganet mulai membandingkan unggahan secara kronologis, lalu merangkainya menjadi narasi yang mengarah pada kemungkinan adanya hubungan spesial di antara mereka. Namun, hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari pihak yang bersangkutan terkait kemiripan unggahan tersebut. Meski begitu, publik tampak sudah menggulirkan opini liar yang kemudian semakin menyudutkan kondisi rumah tangga Hamis dan penyanyi papan atas Raisa Andriana. Isu kehamilan di tengah badai spekulasi. Tuduhan tak hanya berhenti pada kesamaan lokasi atau gaya unggahan. Sebuah kabar yang lebih sensitif mulai beredar, menyebut bahwa Sabrina Alatas tengah mengandung dan yang lebih mengejutkan, nama Hamis Daud turut dikaitkan sebagai sosok yang bertanggung jawab atas kehamilan tersebut. Klaim ini tentu saja mengundang respons emosional dari publik. Banyak yang mempertanyakan kebenaran isu tersebut, namun yang membuatnya semakin menarik adalah intensitas diskusi di berbagai forum daring. Netizen memunculkan kode-kode seperti foto makanan khas ibu hamil hingga pernyataan samar di media sosial Sabrina yang dianggap sebagai isyarat kondisi kandungannya. Sementara itu, belum ada klarifikasi yang diberikan baik dari pihak Sabrina, Hamis maupun tim manajemen masing-masing. Dalam dunia hiburan, isu semacam ini sangat sensitif, apalagi menyangkut rumah tangga pasangan publik figur yang dikenal harmonis. Keheningan dari pihak terkait hanya menambah kecurigaan publik. Foto, caption, hingga lokasi. Penelusuran lebih dalam menunjukkan bahwa sejumlah postingan Sabrina dan Hamis memang memiliki kesamaan yang sulit diabaikan. Misalnya, keduanya pernah mengunggah foto dengan pemandangan yang menyerupai suasana Bangkok. Salah satu foto Hamis bertuliskan HBDL mendapat sorotan karena dianggap menyiratkan ucapan ulang tahun kepada seseorang yang disamarkan. Menariknya, di hari yang sama, Sabrina juga membagikan momen spesial yang menampilkan suasana serupa. Warganet dengan jeli mencocokkan latar belakang, pencahayaan, hingga properti yang terlihat dalam unggahan masing-masing. Yang paling viral adalah ketika ditemukan kesamaan pada desain logo sebuah lokasi makan yang tertangkap kamera di dua unggahan berbeda. Beberapa akun bahkan menyusun kolase perbandingan antara keduanya untuk menguatkan dugaan bahwa mereka berada di tempat yang sama pada waktu yang berdekadan. Hal ini menjadi perhatian banyak pihak dan memicu semakin banyak teori konspirasi digital yang berseliweran. Video yang disorot, kode dari kedekatan yang tak terucap. Sebuah potongan video dari unggahan Instagram Sabrina dan Hamis menjadi bahan pembicaraan besar di kalangan netizen. Dalam video tersebut, ada gestur, ekspresi, dan arah pandangan yang dianggap menyilapkan hubungan yang lebih dari sekedar teman. Salah satu bagian paling disorot adalah momen ketika kamera menangkap Sabrina menoleh ke arah yang sama persis dengan video Hamis sebelumnya. Bagi publik, ini bukan sekedar kebetulan. Sebuah akun gosip bahkan menyusun skenario diam-diam di balik video tersebut, menampilkan narasi bahwa keduanya tengah mencoba menyampaikan pesan satu sama lain lewat media sosial tanpa harus tampil bersama. Meski video tersebut tidak mengandung bukti langsung mengenai keterlibatan pribadi, publik tampaknya sudah cukup terbiasa mengartikan tanda-tanda kecil sebagai petunjuk besar. Dalam era di mana informasi tersebar begitu cepat, bahkan detik-detik video bisa menjadi barang bukti di mata publik. Fakta atau kebetulan? Di tengah memanasnya spekulasi publik, Pengadilan Agama Jakarta Selatan mencatat agenda sidang perdana perceraian pasangan Raisa Andriana dan Hamis Daud. Namun sayangnya, keduanya tidak hadir dalam persidangan tersebut. Proses masih dalam tahap pemanggilan awal. Keputusan untuk tidak hadir menimbulkan banyak spekulasi. Apakah ini merupakan bagian dari strategi hukum atau upaya untuk menghindari sorotan media? Raisa dikenal sebagai figur yang sangat menjaga privasi, sementara Hamis pun tergolong jarang menanggapi rumor secara terbuka.
Ketidakhadiran keduanya dalam sidang ini tidak serta-merta berarti penyangkalan atas isu yang beredar, tetapi bagi publik, keheningan mereka telah menjadi bahan bakar bagi spekulasi yang terus berkembang. Dalam konteks hukum, proses perceraian merupakan urusan yang sangat pribadi. Namun ketika melibatkan figur publik, batas antara ruang privat dan ruang publik pun mulai menipis. Reaksi publik ketika netizen jadi detektif digital. Di balik gemuruh isu yang mengguncang jagat hiburan ini, publik, terutama para netizen Indonesia, menunjukkan peran aktif yang sangat mencolok. Mereka tak hanya sekedar penonton, melainkan juga menjadi bagian dari investigasi tak resmi yang mencengangkan. Banyak di antaranya menggali lebih dalam ke dalam unggahan-unggahan lawas, baik milik Sabrina maupun Hamis, mencoba mencocokkan waktu, lokasi, bahkan bayangan di balik foto. Salah satu unggahan yang ramai diperbincangkan adalah tangkapan layar akun Pinterest Sabrina yang disebut menyimpan kode-kode hubungan pribadi. Bahkan, ketika ditemukan inisial HDW pada salah satu board pribadi di akun Pinterest tersebut, netizen segera mengaitkannya dengan nama lengkap suami Raisa, yakni Hamis Daud Willy. Ketajaman mata publik ini memunculkan istilah detektif sosial media yang kian populer. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan besar, apakah publik kini sudah terlalu dalam mengintervensi urusan pribadi publik figur, ataukah memang batas antara privasi dan keterbukaan telah mengabur di era digital? Pinterest jadi TKP dugaan skandal. Satu hal yang membuat kasus ini berbeda dari kebanyakan isu perselingkuhan selebritas adalah munculnya aplikasi Pinterest sebagai bagian dari dugaan skenario. Biasanya, aplikasi ini digunakan untuk menyimpan inspirasi desain, dekorasi, hingga kuliner. Namun dalam kasus ini, publik menemukan dugaan bahwa komunikasi dan ekspresi hubungan terlarang terjadi melalui unggahan di Pinterest. Postingan bertajuk Future House oleh akun yang diduga milik Sabrina memicu teori bahwa rencana membangun masa depan bersama tengah disusun secara diam-diam. Beberapa netizen mengklaim bahwa desain rumah yang dibagikan memiliki kemiripan dengan preferensi yang pernah diungkapkan Hamish dalam wawancara terdahulu. Penambahan inisial HDW dalam board tersebut menjadi sorotan, seolah memperkuat narasi keterlibatan sang aktor. Tak hanya itu, ini menunjukkan bagaimana medium digital yang selama ini dianggap netral bisa menjadi ladang interpretasi yang syarat dengan makna tersembunyi. Meski belum ada konfirmasi dari pihak bersangkutan, fakta bahwa Pinterest kini menjadi bahan pembicaraan utama menandai era baru dalam dunia pengawasan digital. Pernyataan bijaksana, simbol kepasrahan atau strategi. Di tengah panasnya isu ini, publik sempat dibuat diam oleh pernyataan penuh makna dari pihak perempuan. Dalam sebuah wawancara, terdengar suara lembut yang menyatakan, "Ini bukan menyerah, ini bijaksana." Kalimat tersebut langsung ditafsirkan netizen sebagai sinyal keikhlasan dari sosok yang diduga menjadi korban dalam pusaran drama rumah tangga ini. Pernyataan itu juga diikuti dengan refleksi bahwa terkadang sebuah hubungan tidak bisa diselamatkan hanya dengan cinta, tetapi juga membutuhkan kejujuran dan kesadaran diri. Banyak yang memuji sikap ini sebagai bentuk kedewasaan emosional, meskipun tidak sedikit pula yang merasa bahwa kalimat itu syarat luka yang disimpan rapi. Wawancara tersebut menggambarkan perasaan yang dalam namun terbungkus dalam ketenangan. Ini memperlihatkan bahwa dalam dunia yang keras dan penuh spekulasi, masih ada ruang untuk berbicara dengan tenang tentang luka, kehilangan, dan keputusan besar dalam hidup. Pesan moral dari momen ini adalah bahwa berani melepas terkadang adalah langkah paling kuat yang bisa diambil seseorang. Kekuatan semesta dan simpati publik terhadap Raisa. Di balik badai isu yang menerpa rumah tangga ini, terlihat gelombang simpati yang luar biasa besar terhadap sosok Raisa. Banyak warganet menyebut bahwa Raisa adalah simbol perempuan kuat, anggun, dan berkelas yang tidak pantas menerima perlakuan seperti ini. Tagar hashtag Tim Raisa sempat menjadi trending dan ribuan komentar membanjiri akun media sosialnya berisi dukungan serta doa. Lebih menarik lagi, muncul istilah bahwa semesta akan membantu perempuan yang diperlakukan tidak adil. Kalimat ini menjadi semacam mantra digital, menyiratkan bahwa siapapun yang bermain api dalam hubungan akan terkena balasan dari arah yang tak terduga. Ungkapan-ungkapan seperti ini, meski terdengar puitis, mencerminkan solidaritas sosial terhadap korban perselingkuhan.
Dalam konteks budaya kita yang sangat menjunjung nilai kesetiaan dan keharmonisan rumah tangga, pengkhianatan dianggap sebagai dosa moral yang serius. Dukungan publik terhadap Raisa menjadi salah satu aspek penting dalam narasi ini, menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya mengkonsumsi gosip, tetapi juga menunjukkan posisi etis yang jelas terhadap apa yang dianggap benar dan salah. Penutup, apakah ini akhir atau justru awal babak baru? Kisah ini bukan sekedar tentang selebritas. Ini adalah potret bagaimana era digital mengubah cara kita memahami hubungan, kepercayaan, dan pengkhianatan. Kasus yang bermula dari kesamaan foto dan simbol visual berubah menjadi penyelidikan publik berskala nasional. Dalam situasi ini, semua pihak seakan terperangkap dalam sorotan kamera publik. Setiap gerakan diawasi, setiap diam ditafsirkan. Dan ketika isu kehamilan, dugaan perselingkuhan, hingga proses perceraian mulai bersatu dalam satu narasi besar, kita semua sebagai penonton mulai bertanya, benarkah semua ini hanya kebetulan, ataukah ada lebih banyak hal yang belum terungkap? Yang jelas, apapun akhir dari kisah ini, satu hal menjadi terang. Publik bukan lagi sekedar audiens, mereka adalah pengamat, penafsir, bahkan secara tidak langsung pengadil. Maka, sampai ada pernyataan resmi dari pihak-pihak terkait, teka-teki ini akan terus hidup. Dan mungkin video Anda adalah potongan selanjutnya dari puzzle besar ini.